Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan membahas materi tentang teks prosedur, di mana yang akan dibahas yaitu tentang unsur-unsur kebahasaan. Unsur kebahasaan teks prosedur itu sangat banyak ya. Namun yang akan dibahas pada kali ini yaitu tentang kalimat perintah atau kalimat imperatif. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan kalimat yang sering dipakai dalam teks prosedur, yaitu kalimat perintah. Apa itu kalimat perintah? Kalimat perintah adalah kalimat yang mengandung makna memerintah atau menyuruh seseorang untuk melakukan sesuatu sesuai keinginannya. Ciri-ciri kalimat perintah. 1. Menggunakan kata perintah seperti tolong, jangan, dilarang, ayo, dan sebagainya. 2. Kalimat perintah diakhiri dengan tanda seru. 3. Memuat partikel lah atau kan. Contohnya, bacalah, ambillah. Kalau kan, tuliskan, ambilkan, buatkan. Kemudian yang keempat, intonasinya naik atau meninggi. Jadi intonasi dalam kalimat perintah ini tidak datar atau menurun, tapi menaik di akhirnya. Tolong tutup pintu itu. Nah, di situ ada intonasi ya. Ini selanjutnya, kalimat perintah menggunakan pola inversi. Apa itu inversi? Pola yang strukturnya predikat lebih dulu daripada subjeknya. Kalau pola biasa, saya membaca buku, itu pola biasa. Tapi kalau pola inversi, bacalah buku itu. Maka baca, ini kan predikat, bacalah buku itu. Jadi predikat lebih dulu daripada subjeknya. Itulah kalimat inversi yang sering dipakai dalam kalimat perintah. Jenis-jenis kalimat perintah. 1. Kalimat perintah biasa. Kalimat perintah biasa adalah kalimat perintah yang isinya secara langsung memerintahkan atau meminta kepada seseorang untuk melakukan sesuatu. Umumnya kalimat perintah biasa ini ditandai dengan partikel lah atau imbuhan kan. Contoh, bukalah pintu itu sekarang. Cepat habiskan semua makananmu. Tekan tombol on. 2. Kalimat perintah ajakan. Kalimat perintah ajakan berisi ajakan pada seseorang agar melakukan sesuatu. Biasanya ditandai dengan kata ayo, mari. Contoh, ayo ikuti kemana pencuri itu pergi. Marilah ikut bersamaku. Ayo galakan gerakan menanam pohon. 3. Kalimat perintah larangan. Kalimat perintah larangan adalah kalimat perintah yang isinya berupa pencegahan melakukan sesuatu atau larangan melakukan sesuatu. Biasanya ditandai dengan kata jangan. Jangan pukuli kucing itu. Jangan berhenti menolong sesama. Jangan mencuri. Atau tidak boleh makan sembarangan dan sebagainya. 4. Kalimat perintah permintaan atau permohonan. Kalimat perintah permintaan atau permohonan ini termasuk kalimat perintah yang halus. Biasa ditandai dengan kata tolong, mohon, harap. Sebagai contoh, tolong ambilkan makanan. Harap jalan hati-hati. Mohon pelankan suaramu. 5. Kalimat perintah sindiran. Kalimat perintah sindiran berupa kalimat perintah yang tersembunyi. Artinya tidak secara langsung memerintahkan seseorang.
Sebagai contoh, andaikan ruang kelas ini tenang, pasti nyaman untuk belajar. Nah, berarti dalam kalimat ini meminta kita agar tenang, tidak berisik dan sebagainya. Contoh kedua, kotor sekali ruangan ini. Ini bermaksud agar ruangan segera dibersihkan. 6. Kalimat perintah mempersilakan. Kalimat perintah ini berisi mempersilakan seseorang. Sebagai contoh, semua hadirin dipersilakan berdiri. Silakan bekerja secara mandiri. Silakan berbaris secara rapi. 7. Kalimat perintah saran. Kalimat perintah saran adalah kalimat perintah yang memuat saran dengan meminta seseorang melakukan sesuatu. Jenis kalimat ini ditandai dengan kata sebaiknya atau seharusnya. Contoh, sebaiknya kau jauhi teman-teman nakalmu itu. Seharusnya kau tidak terlambat memberikan obat kepada ibu. Sebaiknya kau pulang dan menyiapkan semuanya di rumah. 8. Kalimat perintah informasi. Jenis kalimat perintah yang terakhir adalah kalimat perintah informasi. Kalimat ini adalah jenis kalimat perintah yang disampaikan dalam bentuk informasi. Jenis kalimat ini sering disebut dengan kalimat perintah tidak langsung. Sama seperti kalimat yang tadi dibahas, yaitu pada kalimat perintah sindiran secara tidak langsung. Contoh, Pak Guru meminta semua murid untuk pulang dengan berhati-hati. Yang berikutnya, ayah melarang anak perempuannya keluar rumah selepas maghrib. Pada dua contoh kalimat tersebut disampaikan secara tidak langsung. Demikianlah pembahasan tentang jenis-jenis kalimat perintah. Semoga kalian bisa memahaminya dengan baik. Sebelum saya tutup, saya ingin bertanya, jenis kalimat perintah yang manakah yang sering digunakan dalam teks prosedur? Silakan dijawab masing-masing.